Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, para siswa dan siswi SMA Negeri 1 Sumber Lawang, khususnya kelas 12 IPA 1 sampai 4. Pada hari ini Pak Guru mau melanjutkan materi pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19, yaitu pokok bahasan yang ketiga, dimensi 3, jarak titik ke bidang dalam bangun ruang. Konsep jarak titik ke bidang dalam bangun ruang sama dengan jarak titik ke garis pada bangun ruang yang telah kita pelajari pada minggu kemarin. Perhatikan bagaimana cara menentukan jarak titik ke bidang dalam bangun ruang. Perhatikan tayangan video sampai selesai. Diketahui sebuah titik A dan sebuah bidang V. Ya, bagaimana cara menentukan jarak titik A ke bidang V? Ya, banyak asumsi, mungkin ada yang seperti ini. Dari A ditarik ke pojok bidang, dari A ke tepi bidang, ya. Nah, seperti ini kah cara menentukan jarak titik A ke bidang V? Ternyata semua salah, ya. Yang betul bagaimana? Ya, konsep yang betul, yang benar menentukan jarak titik A ke bidang V adalah, perhatikan, nah ini ya, titik A dijatuhkan ke bidang V, atau dalam bahasa ilmiahnya A diproyeksikan ke bidang V menjadi A aksen, ya. Nah, sehingga A aksen itu tegak lurus bidang V. Nah, jarak titik A ke bidang V adalah garis hubung terpendek, ya, dari titik A ke bidang V, dan ini hanya terjadi jika A diproyeksikan ke bidang V, yaitu A aksen. Sehingga jarak titik A ke bidang V adalah A aksen, di mana aksen adalah proyeksi A pada bidang V. Ini konsep yang benar harus dikuasai dulu. Ya, nanti untuk menghitung, ya, jarak titik ke bidang dalam bangun ruang seperti pada kubus, pada limas, pada bidang 4 dan sebagainya. Nah, perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh pertama, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm seperti gambar di bawah ini. Tentukan jarak antara titik A dan bidang berikut. A. Jarak titik A ke bidang BCGF. B. Jarak titik A ke bidang BDHF. C. Jarak titik C ke bidang BDG. D. Jarak titik P ke bidang BCHE jika P tengah-tengah FG. E. Jarak titik F ke bidang ACH. Ya, bagaimana caranya? Perhatikan penyelesaiannya. Pak Guru akan menjelaskan satu persatu. Pertama, jarak titik A ke bidang BCGF. Perhatikan A, ini A, ini bidangnya. Nah, seperti konsepnya tadi, di mana proyeksi A ke bidang BCGF? Yang jelas bukan ke AF, bukan ke AC, bukan ke AG, tetapi ke titik B, karena kita tahu sisi-sisi kubus ini saling tegak lurus, ya, sehingga tegak lurusnya di situ, ya sudah. Nah, jadi panjangnya 6 cm, selesai, ya, karena tegak lurusnya di titik B. Sekarang yang kedua, jarak titik A ke bidang BDHF, ini titik A nya. Nah, titik A nya bidangnya itu, ya. Dimanakah proyeksi A ke bidang BDHF? Apakah yang jelas bukan ke AD, ya, nggak tegak lurus, ke AB juga nggak tegak lurus, ke H dan F tidak tegak lurus. Nah, maka kita bantu dengan tarik AC, ya. Kita tahu bahwa AC dan BD tegak lurus karena ABCD sama sisi atau persegi, karena kubus itu sisinya persegi, maka tegak lurusnya di perpotongan diagonal itu, di situ, maka A aksennya di situ itu, ya. Nah, jadi jaraknya berapa? Jaraknya langsung dihitung aja bisa, yaitu 3/2, ya, karena AC nama akar 2, maka A aksen 3/2. Ini yang sederhana. Jadi tegak lurusnya di aksen ini. Nah, nanti A aksen tegak lurus dengan BD. Nah, jadi jaraknya A aksen, ya, bukan AD, bukan AB, bukan A dan sebagainya. Bisa dipahami, ya, ini, ya. Nah, kemudian berikutnya
jarak C ke bidang BDG ini C, itu C BDG. Nah, ini makin agak kompleks. Paling tidak kalian dengan contoh pertama kedua ada gambaran ya, dimana proyeksi CC pada bidang BDG bukan ke CB, CD atau CG, tetapi coba perhatikan, kita bantu garisnya. Nah, kita tarik AC, kemudian kita hubungkan ya MG, kita buat seperti itu. Nah, C jatuhnya ke bidang BDG itu sepanjang garis MG ini, bukan sepanjang garis BG atau bukan sepanjang garis DG. Ini ulangi, jatuhnya C ini C ke bidang BDG ini sepanjang garis BG, sepanjang garis MG maksud saya. Tak ulangi, jatuhnya C ke bidang BDG adalah sepanjang garis MG ini. Maka kita jawab, nah di situ. Nah, jarak titik C ke bidang BDG adalah CC aksen. Bagaimana cara menghitung CC aksen? Ya, perhatikan segitiga MCG, MCG, siku-siku di siku-siku di C ya. Nah, CM 3 akar 2 kita congak saja. GM, nah GM kita hitung ya. Segitiga CMG ya, perhatikan GM ini CG kuadrat plus CM kuadrat. Nah, 6 akar 2 tambah 3 akar 2. Nah, 3 akar 6. GM nya 3 akar 6. Nah, setelah itu kita pakai luas segitiga. Nah, luas segitiga CMG kan setengah alas garis tinggi, setengah alasnya CM, tingginya CG ya, juga bisa setengah alasnya MG atau GM, tingginya CC aksen. Nah, seperti itu. Kita rasionalkan, kita kalikan sekawannya, akar 12 akhirnya 2 akar 3. Nah, prinsipnya sama dengan jarak titik garis. Kalau sudah ketemu segitiganya, mudah ya pakai Pythagoras atau pakai luas segitiga. Tentukan ukuran-ukuran sisinya sehingga mudah dihitung ya. Berikutnya, jarak titik P ke bidang BCHE, ini titik P. Nah, itu akhirnya kita tarik. Nah, kita tarik dulu pas tengah-tengahan, karena itu kita tarik, kita hubungkan. Ya, jarak titik P ke bidang BCHE adalah, nah, proyeksi P ini sepanjang garis MN, perhatikan. Karena ya jarak titik, nah di situ ya. Nah, itu jaraknya. Jarak titik P ke bidang BC adalah PP aksen. PP aksen, sehingga segitiga MNP adalah sama kaki. Nah, MNP sama kaki ya, kira MP 6, 6. Karena sama kaki, maka P aksen tengah-tengah MN, langsung pakai Pythagoras saja ya. Kita hitung MN sama BE 6 akar 2. Nah, 6 akar 2 ya. Karena MN dan BE sejajar kan ini. BE ini 6 akar 2. Nah, MP aksen, hingga MP aksen 3 akar 2. Ini separuhnya. Langsung Pythagoras saja. Langsung kita temukan PP aksen adalah 6 akar 2 dikurangi 3 akar 2 kuadrat. 3 akar 2 jawabnya. Nah, gampang dipahami ya. Seperti itu cara menentukan jarak titik ke bidang. Nah, kemudian yang jarak titik F ke bidang ACH. F nya itu, ACH nya itu ya, itu ya, ACH. Dimanakah proyeksi F? Kita bantu lagi. Nah, seperti itu. Jadi jatuhnya F ke bidang ACH itu di sepanjang garis HO. Nah, bukan AH, bukan CH, jadi HO. Nah, kita lihat, kita tarik garis-garis bantunya, perhatikan segitiga FOH. Nah, di situ proyeksinya. Nah, F aksen di situ. Nah, jarak TF bidang ACH adalah FF aksen. Baik, cara menghitungnya. Cara menghitungnya, perhatikan segitiga. Perhatikan segitiga HOF atau FOH sama kaki, karena OF dan OH sama panjangnya. Nah, didapat
OH sama dengan DH kuadrat plus DO kuadrat ya, dengan Pythagoras. Ini ya. Nah, ini DH-nya 6, kemudian DO-nya ini separuhnya DB ya, jadi 3 akar 2 kuadrat ya, seperti itu. Kemudian OF OH sama dengan akar 6 dan HF 6 akar 2 ya. Nah, kita bawa keluar segitiganya, coba perhatikan. Nah, dengan luas HOF didapat ya. Nah, setengah FH ya, luas segitiga kan setengah FH, alasnya FH, tingginya MO, juga setengah HO ini tingginya FF aksen yang akan kita cari. Nah, ini perhatikan, nih kayak yang ada tadi siku-sikunya ini, jadi luas segitiga bisa dicari dari HF kali MO juga setengah HO kali FF aksen. Kita masukkan, kita cari di situ. Nah, kita dapatkan 4 akar 3 seperti itu ya. Kemudian latihan 2 ini dikerjakan untuk melatih keterampilan kalian ya, supaya nanti ada lebih paham lagi, karena kalian udah kelas 3, nanti untuk persiapan masuk ke perguruan tinggi harus diperkaya ilmunya. Nah, ini ya, baik, ini ada PPT-nya, nanti PPT-nya juga Pak Guru berikan. Ini penjelasan sedikit, mudah-mudahan membantu kalian dalam memahami materi ini. Jika kurang paham atau ada masalah, nanti bisa ditanyakan via WA atau lewat kolom komentar di Google Classroom ya. Praktisnya lewat WA saja, dipoto soalnya nanti ditanyakan Pak Guru mana yang kurang bisa dipahami. Demikian pertemuan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.